Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Jemaat GKI Kana. Salam jumpa dengan saya. Terima kasih juga bagi Bapak Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi firman pada pagi hari ini. Tapi sebelum jauh kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu berdoa. Bapa, kami menaikkan ucapan syukur kepadamu atas segala perlindungan, pemeliharaan-Mu atas kami semua umat-Mu. Kami percaya kepadamu karena Engkau adalah Allah yang perkasa, yang sanggup mengatasi segala perkara. Terima kasih karena kami ini anak-Mu. Kami adalah putra-putri kesayangan-Mu melalui pengorbanan Kristus Yesus. Dosa kami sudah diampuni dan selalu tersedia kasih karunia bagi kami. Sebagaimana Kristus Yesus hidup dalam perkenanan Bapa, demikianlah kami akan hidup dalam perkenanan-Mu dan menjalani rancangan-Mu bagi setiap kami. Mohon urapan Roh Kudus bagi kami semua, agar dapat menangkap maksud perkataan firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan renungkan bersama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang berkuasa, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sampai hari ini rasanya kita sudah hampir 3 bulan, atau bahkan sudah ya 3 bulan kita menjalani ibadah secara online. Memang nggak enak sih ibadah secara online ini, tapi saya punya tips bagaimana kita bisa menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah online. Ketika kita kan sudah tahu jadwal nih, mulai jam berapa ibadah yang akan diberikan melalui GKI Kana ini kan. Nah, mungkin 15 menit, 20 menit sebelumnya kita sudah mulai berkumpul menghadap komputer atau HP untuk siap memutar YouTube-nya. Dan sebelumnya kita bisa berdoa, kita naikkan pujian bersama keluarga kita, mungkin suami, istri, anak-anak, kemudian menyiapkan catatan-catatan, barangkali nanti perlu untuk mencatat apa yang disampaikan dalam firman Tuhan. Kenapa penting? Karena untuk firman Tuhan, kita ini membutuhkan namanya ruminansia. Apa itu ruminansia? Kalau Bapak Ibu melihat sapi, kerbau, kambing, mereka adalah hewan memama biak. Nah, itulah ruminansia. Memama biak itu artinya ketika mereka makan, mereka tidak langsung seperti kita makan, kita kunyah, kita telan masuk lambung, masuk ke usus halus dan seterusnya. Kalau sapi enggak semua makanan yang masuk ke lambung itu dilanjutkan ke usus halus. Ada sebagian yang masih kasar, ketika mereka nganggur, mereka keluarkan lagi ke mulutnya untuk dikunyah lagi sampai makanan itu sungguh-sungguh halus dan dikunyah lagi masuk ke lambung dan dilanjutkan ke pencernaan berikutnya. Firman Tuhan juga harusnya diperlakukan demikian. Seperti kata Alkitab dalam Yosua 1, apa dikatakan? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya kan? Jadi jangan lupa memperkatakan. Firman yang kita perdengarkan, kita perkatakan lagi. Telinga kita mendengar lagi, kita perkatakan lagi, telinga kita mendengar lagi. Demikian selanjutnya. Sampai itu menjadi daging, menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Bila kita selalu memperlakukan firman Tuhan dengan cara demikian, maka hikmat Tuhan akan selalu melingkupi akal pikiran kita, dan
perhatian kita akan selalu tertuju pada Tuhan. Kalau istilahnya, pikirkan Tuhan senantiasa. Sekali lagi, pikirkan Tuhan senantiasa. Dalam keadaan apapun, pikirkan Tuhan senantiasa. Setelah menjalani PSBB selama beberapa waktu kan Surabaya sempat mengalami PSBB, sementara kalau saya di Jember nggak mengalami seperti itu. Sekarang kita memasuki masa yang disebut new normal. Apa itu new normal? Itu kebiasaan-kebiasaan baru yang sesuai dengan protokol kesehatan supaya apa? Nggak ketularan corona. Tetapi yang paling terutama adalah menjaga kondisi imunitas. Dengan imunitas tubuh kita kuat, kita akan melawan, tubuh kita sanggup melawan dan mengalahkan setiap virus, bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kalau imun kita rendah, maka kita gampang sakit. Nah, kata kitab Amsal, hati yang gembira adalah obat. Nah, itu adalah imunitas yang luar biasa. Ketika Bapak Ibu dalam keadaan bergembira, dalam keadaan bersuka cita, senantiasa di dalam Tuhan, maka kadar imunitas kita akan selalu terjaga dengan baik. Dan kita tetap sehat. Yang berikutnya, kita juga suruh mesti pakai masker ya, di mana-mana pakai masker. Kemudian harus sering cuci tangan dengan sabun, terus membersihkan benda-benda dengan desinfektan. Tujuannya apa sih? Agar tidak terjadi penyebaran COVID-19. Tetapi, apa virusnya hilang? Apa virusnya berlalu? Jawabannya pasti, belum. Tetapi, yang kita lakukan ini akan mencegah terjadinya second wave atau gelombang kedua. Sekarang, apa itu second wave? Yang dikhawatirkan oleh pemerintah dan juga para ahli-ahli epidemiologi. Second wave artinya ketika kita sudah lalai, lengah dengan euforia, sudah bisa nggak ada PSBB, kita bisa berkumpul dengan orang-orang banyak, kita lupa menjaga jarak, kita lupa pakai masker, kita lupa cuci tangan, sehingga yang dikhawatirkan nanti adalah penularan yang besar-besaran. Dan itu jauh lebih berbahaya ketika yang pertama. Kenapa? Karena ketika yang pertama kita masih berhati-hati. Nah, sementara ketika sudah lewat PSBB, lewat lockdown istilahnya atau apapun namanya, kita mulai euforia, kita lupa untuk melakukan prosedur-prosedur new normal. Itu yang dikhawatirkan. Jadi, apa? Second wave, negatif kan? Tetapi ya pagi ini, kalau saudara mungkin dengar second chance, kesempatan yang kedua, pasti saudara senang. Kenapa? Kesempatan kedua biasanya mengandung makna perbaikan, ada peningkatan. Dan kalau anak-anak kita yang bersekolah, kita pasti sering dengar istilah remedi, atau zaman kita dulu HER. Sekarang istilahnya remedi. Anak-anak yang nilai ulangannya atau nilai ujiannya belum mencapai KKM, ya, diberikan kesempatan kedua untuk mengikuti ujian ulang. Tujuannya memperbaiki nilai ulangannya. Tapi jangan lupa dalam kehidupan kita, Tuhan juga seringkali memberi kesempatan yang kedua, ketiga, dan seterusnya untuk bagi kita untuk memperbaiki diri. Sebab kehidupan kita dalam mengiring Tuhan harus kita akui sering jatuh bangun, bahkan sampai bikin sakit semua gara-gara ada banyak kebodohan, kesalahan yang kita lakukan. Tapi kita suka diberikan, sementara kita mungkin nggak mudah memberikan kesempatan kedua bagi orang-orang yang di sekeliling kita. Kita nggak mudah mengampuni sehingga akhirnya terjadi perpecahan atau perceraian. Dan pandemi ini mengakibatkan banyak perpecahan. Di Wuhan dikatakan yang
Katanya pandeminya sudah berlalu, tapi angka perceraiannya tinggi. Sementara di Jepang beda lagi. Mereka memang sudah biasa. Secara umum mereka angka perceraiannya 35%. Tapi saat ada corona, ada istilahnya adalah perceraian corona. Istilah mereka adalah coronaricon. Nah, bagus namanya ya, coronaricon. Tapi artinya perceraian sebagai dampak corona. Dan memang ketika stay at home, anak-anak harus belajar sama mamanya, sering kita dengar ribut, bertengkar. Tapi mari kita anak-anak Tuhan, kita memahami atau kita menghayati stay at home ini sebagai kesempatan dari Tuhan. Untuk apa sih? Untuk membangun hubungan dengan keluarga, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan putra-putrinya. Kitab Maleakhi pasal 4 ayat 6 mencatat, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku, Tuhan, datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi jangan sampai keluarga kita kacau ketika anak nggak kembali hatinya kepada orang tua kepada anaknya. Dan bagi kita yang justru menikmati masa-masa ini sebagai kesempatan untuk membangun, meneguhkan keluarga kita, mari kita mengucap syukur. Mari kita juga berdoa, bersyafaat, supaya dalam bangsa kita, khususnya di antara anak-anak Tuhan, tidak terjadi perceraian besar-besaran oleh karena corona ini. Padahal kalau saudara paham dalam kitab 2 Raja-Raja, di pasal 6 itu, kita mulai ayat 24. Di situ dikatakan ada krisis yang luar biasa besar. Saat itu Samaria, kerajaan Israel, diperintah oleh Yoram, putra Ahab. Memang Yoram adalah raja yang nggak baik. Nah, kita bilang raja yang niru seperti bapaknya, nyembah berhala. Dan suatu saat itu Samaria dikepung oleh Ben-Hadad. Raja Ben-Hadad itu adalah raja dari Aram. Dia ini memang suka bermusuhan dengan Israel. Dan dalam pasal sebelumnya kalau kita baca, Ben-Hadad ini kesal karena strategi perangnya selalu ketahuan oleh Israel, sehingga nggak pernah berhasil. Dan apa penyebabnya? Ternyata ada Elisa di Israel yang memberitahu kepada pemerintah kerajaan Israel untuk melawan Ben-Hadad. Caranya begini, menghindarinya caranya begini. Dan akhirnya karena jengkel ya, tentara Aram dan rajanya melakukan aksi pengepungan, dikepung sampai kota Samaria, kerajaan itu jadi lockdown. Dan itu nggak tahu berapa lama, karena hanya disebutkan bahwa kota itu mengalami kelaparan. Saudara bisa bayangkan, kalau sampai suatu kota bisa mengalami kelaparan itu pasti bukan dalam jangka waktu sehari, atau seminggu, atau sebulan. Karena sebagai kerajaan pasti mereka punya persediaan makanan yang cukup. Tapi dikatakan di situ mereka mengalami krisis yang luar biasa. Dan apa tujuan pengepungan? Kalau sampai pengepungan itu terjadi, maka kota yang dikepung atau negeri yang dikepung itu terputus hubungannya dengan dunia luar. Istilah sekarang lockdown. Tidak ada hubungan dengan dunia luar. Orang nggak boleh keluar, nggak boleh masuk, makanan juga nggak boleh masuk, bahkan bahan bakar nggak boleh masuk. Nah, kan susah. Apa yang terjadi lama-lama? Bahan bakar habis, makanan habis, dan diharapkan oleh yang ngepung, kota itu jatuh dan menyerah. Nah, hari ini kita juga seperti itu rasanya. Kita disuruh stay at home, suruh diam di rumah, ada PSBB,
Tapi percayalah, pilihan terbaik kita adalah bertahan. Kita nikmati setiap kasih karunia Tuhan. Kita nikmati kemurahan Tuhan. Sehingga apabila si jahat yang merencanakan supaya kita hancur, supaya kita menyerah kalah, kita akan lawan. Kita rapatkan barisan di dalam keluarga kita. Kita bangun kubu doa. Kita bangun ujian penyembahan dalam keluarga kita. Sehingga keluarga kita tetap bertahan. Ketika terjadi hal-hal pengepungan semacam itu, kita tetap bisa bertahan. Dan apa akibatnya? Kita lihat ya. Di 2 Raja-Raja pasal 6, kita buka bersama. Dari ayat ke-25. Perhatikan. Saya akan bacakan bagi saudara. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Kita lompat ayat ke-28. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan pada hari ini dan besok akan kita makan anakku laki-laki." Luar biasa ya. Berani makan anaknya. Dan ayat ke-29 dikatakan, "Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya, pada hari berikutnya, beri anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan itu menyembunyikan anaknya." Ya jelas, seorang ibu juga ada yang tega, ada yang nggak tega. Saudara bisa bayangkan, krisis seperti apa yang terjadi sampai seorang ibu nyembelih anaknya untuk makanan. Harga-harga barang juga luar biasa mahal. Tadi dikatakan, kepala keledai 80 sikal perak. Dan itu kalau dikonversi dalam mata uang rupiah sekarang ini, itu nilainya 9 jutaan. Dari mana ngitungnya? 1 sikal itu kurang lebih 14-15 gram. Dan itu kan perak. Harga perak sekarang ini 1 gramnya 8.000. Jadi kalau 80 kali 14 dikali 8.000 itu 8,96 juta. Hampir 9 juta. Hanya untuk kepala keledai. Kepala kan nggak ada dagingnya. Nah sementara di kita aja di Surabaya, saya nggak tahu, kalau di Jember yang saya tahu harga daging sapi, daging yang terbaik tidak mencapai 500.000, bahkan mungkin nggak sampai 200.000 per kilo, dan itu luar biasa mahal. Bayangkan 9 juta. Nah sementara yang kotoran burung kering, tahi merpati itu dipakai untuk bahan bakar, itu harganya 1 kilo kurang lebih 1 juta. Karena 1/4 cup itu berarti kurang lebih setengah kilo. Jadi kalau 1 kilo 1 juta, setengah kilo itu setengah juta. Saudara beli LPG aja yang 12 kilo itu yang harga normal itu kan sekitar 145 sampai 150 lah. Jadi yang terjadi pada krisis itu adalah luar biasa kerasnya, luar biasa menderitanya. Tapi apa yang bisa kita petik ketika kita mengalami krisis? Dan kita sekarang saya sudah kasih tahu saudara bahwa krisis kita tidaklah seberat mereka. Tapi yang bisa kita lakukan adalah tetap bersandar pada Tuhan. Walau keadaan mungkin tanpa harapan, mungkin saudara mengalami penurunan pendapatan, bahkan ada yang di PHK. Tapi ayo kita tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas segala kehidupan kita.
Kekhawatiran kita tidak nambahin apa-apa, kata Alkitab. Kekhawatiranmu tidak nambahin sehasta pada jalan hidupmu. Dan yang kedua, dari kisah ini kita dapatkan di pasal 8. Ini sambungannya. Ini yang saya katakan adalah kesempatan kedua bagi seseorang. Nanti saya sampaikan. Dari 2 Raja-Raja 8 ayat keempat, katakan, Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Saudara surprise? Siapa yang diajak omong raja ini? Gehazi. Dan kita tahu, Gehazi ini pernah kena kusta gara-gara dia membohongi Nabi Elisa. Dia minta harta dari Naaman, tapi ketika ditanya Elisa dia tidak ngaku. Nah, dia terkena kusta. Dan kalau kena kusta, tahu kan tempatnya? Dia harus tinggal di luar tembok. Dia harus tinggal di luar kota, di luar tembok gerbang yang di dalam kerajaan. Dia di luarnya. Memang, tapi sekarang kita lihat dia berbicara dengan Raja Israel. Apa sih jasanya? Kita coba lihat ya. Kita lihat di 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 3-10. Saudara bisa buka. Saudara akan temukan kaitannya di sana. Di situ mengisahkan tentang 4 orang kusta yang tinggal di luar pintu gerbang Samaria. Pasti, karena orang kusta nggak boleh masuk kota. Mereka tahu bahwa Samaria sedang dikepung oleh tentara Aram. Mereka melihat tentara Aram ada di kejauhan, sedang berkemah di sekeliling benteng Samaria. Dan pada saat itu mereka kelaparan, mereka frustrasi, dan mereka akhirnya bilang satu sama lain, ayo kita ke perkemahan Aram aja yuk. Untung-untung kita bisa dapat makan. Kalaupun memang kita mati dibunuh, ya sudahlah. Toh kita juga akan mati juga di sini karena kelaparan. Jadi mereka sepakat berempat itu. Mereka berjalan menuju ke perkemahan tentara Aram yang sedang mengepung Samaria. Tapi di luar dugaan mereka menemukan perkemahan itu kosong. Sebab apa? Pasukan Aram kabur. Dan mereka pun, si 4 orang kusta ini berpesta. Ada banyak makanan, ada banyak barang-barang yang ditinggalkan. Tetapi ada satu orang yang tidak berpikir demikian. Saya langsung di ayat 9 ya. Kita simak. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Yang ke-10. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Nah, saudara bisa bayangkan, sampai seorang kusta berpikir harus ketemu raja untuk menyampaikan berita gembira. Apa artinya? Orang ini pasti punya pengalaman untuk bertemu raja. Orang ini pasti pernah ketemu atau diajak untuk menemui raja. Dan saudara tahu siapa dia? Hamba Elisa yang namanya Gehazi itu pasti sering menemui orang-orang penting. Ingat,
Ketika Naaman itu datang ke tempat Elisa, Gehazi yang pertama kali menemui dan disuruh Elisa menyampaikan pesan untuk Naaman untuk berendam atau mandi di sungai Yordan. Jadi, apa jasanya Gehazi? Gehazi adalah salah satu dari 4 orang itu. Ia memberitahukan karena dia tahu hatinya dia nggak pahit. Dia tetap mengingat bangsanya yang sedang mengalami kelaparan. Jadi ketika dia merasa banyak makanan, dia teringat untuk menyampaikan kepada raja, untuk menyampaikan kepada istana bahwa orang Aram sudah menyelesaikan pengepungannya dan mereka bisa membuka pintu gerbangnya dan mereka bisa menjarah barang-barang dan makanan di perkemahan Aram itu. Seperti Tuhan menolong Israel membebaskan dari kepungan Aram. Apa kelebihan Israel? Israel nggak bisa apa-apa, cuma bertahan, diem sampai mengalami kelaparan. Tapi sekarang kita lihat tentara Aram diusir oleh Tuhan dan bangsa Israel, orang Israel, kerajaan Israel itu orang Samaria menghadapi menikmati makanan. Jadi yang saya maksudkan pada kali ini, orang yang mendapatkan kesempatan kedua adalah Gehazi. Ketika dia bisa bertemu dengan raja, ngobrol dengan raja, berarti dia sudah dibebaskan dari kusta. Dia disembuhkan oleh Tuhan, sehingga dia sekarang bisa menjadi orang yang ngobrol enak dengan raja dan dikatakan, disuruh cerita dong apa yang dilakukan Elisa. Dan pasti ceritanya luar biasa, banyaknya Gehazi karena dia sudah mengikuti Elisa yang banyak melakukan mujizat demi mujizat. Sekarang bagaimana dengan saudara? Adakah saudara ini merasa gagal atau jatuh dalam dosa tertentu atau kesalahan tertentu? Jangan khawatir, datang saja pada Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus itu cukup mengampuni dosa-dosa kita, pelanggaran kita. Dan bila ada konsekuensi dosa yang harus kita tanggung, ya sudah, kita harus rela menanggungnya. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan menyia-nyiakan saudara. Yang penting saudara jangan pahit, jangan tinggalkan Tuhan, dan tetap gandol Gusti. Dalam perjanjian baru kita juga melihat contoh seorang Petrus yang mengalami kegagalan ketika dia menyangkal 3 kali mengenal gurunya. Sekarang kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 21 ayat 15-17 dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku sampai 3 kali. Padahal peristiwa itu dengan peristiwa ketika Petrus menyangkal itu nggak lebih dari 2 bulan. Dan kita tahu kan, sejak kebangkitan sampai kenaikan itu 40 hari. Kalau ditambah 3 hari berarti paling 43. Jadi masih sekitar 40 harian. Tapi apa yang terjadi? Saya nggak temukan Yesus memarahi Petrus. Bahkan Yesus bilang, gak bisa, kamu harus bertobat dulu, baru kamu tak terima lagi. Tidak ada. Yesus tidak bilang begitu. Justru Yesus mengasihi. Ketika Petrus memberikan respon kasih, Yesus menerima kembali dan Yesus menyembuhkan, bahkan memberi tugas untuk mengembalakan domba-domba. Ketika keadaan nampaknya tidak baik, bahkan tanpa harapan, kita harus ingat bahwa kita ini milik Kristus. Ketika berjamuan kudus, ketika menerima roti dan anggur, saya seringkali atau bahkan selalu saya berpikir, Tuhan terima kasih untuk pengorbananmu. Kalau nggak ada pengorbananmu, jadi apa saya ini? Sehingga Roma berkata, siapa? Roma 8 ayat 35, saudara bisa periksa. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan,
penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau pedang, tidak ada. Jadi Yesus Kristus tidak pernah membuang kita. Ketika dia menyerahkan nyawanya, mengorbankan dirinya untuk kita, mana mungkin kita yang sudah dibelinya dengan harga mahal, kemudian kita disia-siakannya. Roma 5 ayat 8 juga berkata, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Jadi pagi hari ini yang menjadi renungan kita adalah, bila saudara merasa jauh dari Tuhan, mungkin dengan ibadah online gak enak, tapi ayo, seperti tips yang saya sampaikan tadi di awal, kita datang kepada Tuhan. Yesus tidak pernah membuang engkau. Yesus tidak pernah membuang siapapun. Justru dia selalu memberikan kesempatan kedua, ketiga. Dia selalu menunggu kita. Seperti seorang ayah menunggu si bungsu untuk pulang. Dia selalu menunggu kita. Jadi biarlah firman Tuhan renungan singkat ini menjadi berkat bagi saudara, bahwa kesempatan kedua selalu tersedia bagi kita. Untuk menutup, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan dan menegur kami pada hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau yang memiliki kami, yang memegang tangan kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan dalam kehidupan kami. Meskipun sesuatu hal nampaknya buruk dan tidak ada harapan, tapi kami tahu dan kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami, umat-umat tebusan-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Bahkan dalam stay at home ini, biarlah kami senantiasa belajar untuk memperkuat hubungan di antara keluarga kami, antara suami istri, antara orang tua dan anak. Terima kasih buat perlindungan-Mu yang sempurna dan yang menjauhkan dari segala sakit penyakit. Dan sekarang saudara, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah mata dan pikiran-Mu hanya tertuju pada Kristus Yesus. Terimalah damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal. Dan biarlah damai-Nya memerintah dalam hati-Mu dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, berkat ini diucapkan dan akan terjadi dalam kehidupanku, saudara dan saya. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.